Tahun ini, Chen Chen mahasiswa semester 3. Dirinya mengambil pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Karena gemar membaca, Chen Chen suka mengoleksi buku. Seperti saat ini, ia sedang membaca buku kumpulan cerpen dari penulis favoritnya. Hai, aku Arai. Kamu? Aku, Chen. Nama kamu unik ya? Bahagia itu sederhana. Pandangan orang yang membuatnya rumit. Cukup damai dengan diri sendiri adalah kebahagiaan sebenarnya. Oh, belum seperti ini orangnya. Maksudnya? So asik. Bukan so asik. Ini tuh seni mengekspresikan diri. Aku tebak kamu suka dengan perempatan aksara. Kami cukup dekat loh. Bohong. Benar. Aku punya buku yang beliau kasih. Serta tanda tangannya. Serius. Bercanda. Kamu jangan terkejut ya kalau nanti bakal sedikit sama aku. Oh iya, Chen, tunggu nanti ya. Manusia aneh. Karena bukannya membuat Chen senang, malah sebaliknya. Karena manusia aneh itu, acara ketenangan berubah menjadi berantakan. Chen, malam ini ibu tidak pulang. Permisi, paket. Chen, Ya, ini kak ada pesanan. sana. Tapi saya nggak pesan. Benar di sininya untuk kak Chen. Mau diterima ya kak? Makasih, Mas. Sama. Nomor tidak dikenal. Siapa sih ini? Halo? Halo, Ya. Chen, ini Arai. Kamu suka dengan browniesnya? Arai. Sama calon pacar? Masa lupa sih? Orang yang tadi ketemu di taman loh. Kamu dapat nomorku dari mana? Kok kamu tahu alamat rumahku? Ada lah pokoknya. Kamu suka dengan browniesnya? Oh iya, jangan lupa kasih nomorku ya. Gak janji. Tapi terima kasih untuk browniesnya. Kembali kasih Chen sayang. Kamu suka pantai? Hah? Kalau aku suka pantai. Pantai itu ketenangan bagi aku. Tapi kamu tenang aja. Kamu sama pantai itu sama-sama objek favorit aku. Lain kali aku ajak kamu ke pantai ya. Pasti seru banget. Berbicara bahas pantai yang manusia aneh. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan itu. Di taman kampus itu, bagi Chen, pertemuan pertama mereka tidaklah berkesan. Bahkan menurutnya terasa aneh. Tapi Arai, dengan cinta dan perhatiannya yang tulus, perlahan-lahan dapat meluluhkan hati Chen. Ibu mau kemana? Ibu pergi keluar sebentar, ada urusan. Kamu jaga dulu ya. Tapi aku mau pergi mengerjakan tugas bersama Arai. Tugas di rumah saja. Ibu sekarang juga pulang. Chen mengabari Arai untuk belajar di rumahnya. Selagi menunggu balasan, ia pejamkan matanya untuk melepas penat.
Kira kamu kenapa-napa? Aman kok. Oh iya, kamu udah baca chat tadi aku? Kita nugasnya di rumah aja ya. Iya, aku udah baca kok. Kamu gak apa-apa kalau aku kesana sekarang? Gak apa-apa, aku juga udah kangen. Tumben. Biasanya kamu gengsi buat bilang. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Iya, hati-hati ya sayang. Hai, Hai, aku bawa pulang kesukaan kamu nih. kasih ya. Kamu duduk dulu, aku ke dapur ambil minum. Kamu sendirian saja sayang di rumah. Iya, aku pergi keluar. Ibu nginap di rumah teman katanya. Pak Hujan. Jajan sayang. Sudah gede makanya masih berantakan sih. Semakin derasnya hujan, jarak di antara mereka semakin deras. Bibir kedua, Ibu Cencen sibuk bermesraan dengan pria lain. Hujan di luar bagai melodi indah yang menemani keduanya untuk menghabiskan malam bersama. Anakmu kami cari kamu tadi. Aku sudah bilang kalau menginap di rumah teman. Oh, jadi aku cuma teman bagimu. Iya, teman tidur. Jadi, Mas senang kembali bertemu denganmu. Aku lebih senang dengan kamu. Aku merasa lebih hidup, Mas. Dengan kamu, aku tidak perlu bersedih, Mas. Kamu itu rumah bagi aku. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Dari awal aku tidak percaya alam. Ayah yang memaksudku untuk menikah dengannya. Lalu Cencen, Saya tidak ada kesalahan dalam pernikahan kami. Mas, aku ingin tinggal lebih lama dengan kamu. sayang, kita coba jalanin dulu aja ya. Keduanya benar-benar menghabiskan malam bersama. Mereka senang kembali bersama dengan cinta pertamanya. Mereka harap momen membahagiakan ini akan bertambah dengan kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya. 2 hari telah berlalu sejak kejadian itu. Ari seakan menghilang, tidak menjawab pesan atau panggilan darinya. Cencen merasa khawatir juga cemas. Gimana pas datang kemarin sama cowok teknik itu? Ini kok lu tahu sih gue gede? Gak tau lah, aku kan sering mulu. Oh iya ya. Mau tahu nggak ceritanya gimana? Iya banget kan? Iyalah Dia biasa. tahu fotonya. Seru banget anjir. Bagus banget. Pagi. Hai pagi. Serius. Ganteng banget anjir. Wow, banget kan? Iya, semuanya. Edo, kamu tahu ada kemana? Sudah 2 hari, dia sulit dihubungi. Aku juga tidak tahu arah kemana. Sudah 2 hari aku tidak melihat batang hidungnya. Masa sih? Apa temannya? Benar Cencen, aku tidak tahu. Hai, lu kemana? Sudah Danu, bagi aku ya tidak kau tahu. Ya, aku beritahu. Makasih Danu.
kecelakaan tahu. Serius? Di mana? Iya, yang mana tahu ya? Enggak. Oh, di kapan? Pingsan tahu. Emang parah banget? Parah sampai dirujuk ke Jakarta. Ternyata sini. Kasihan ya. Kamu kenal orangnya? Gue nggak ngeliatin sih dulunya. Katanya sih dia nggak di sini loh. Oh ya? Siapa ya? Sini gue lihat ya. Kesini gue. Coba. Aku nggak tahu. Cek ya, mana ya? Bang. Di rumah ada di mana sih? Tahu. Masing-masing aja, kelas. Kalau kita. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, hari ini kita akan memasuki materi unsur-unsur puisi. Materi ini penting karena unsur-unsur puisi merupakan fundamental atau dasar agar kita bisa memahami atau menulis puisi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa memahami unsur-unsur puisi. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan keluarkan catatan kalian. Pembelajaran berlangsung, tapi Chen tidak menyadari apa yang sedang dijelaskan dosen. Ia hanya memikirkan arah, berharap ia segera muncul dan menjawab pertanyaannya. Arai, mana kamu? Suasana sore hari begitu menenangkan, tapi tidak dengan bunga Chen. Kata menenangkan terlalu jauh untuk menggambarkan isi di dalam. Kemana kamu? Mau pergi. Ceraikan aku, Bang. Maksudmu? Aku mau kita cerai. Cerai! Cerai. Dari awal sih kita nggak pernah nikah. Harusnya aku berani untuk menjodohkan dengan kamu. Dan harusnya Caca nggak pernah lahir. Walaupun aku dijodohkan, aku mencintai kamu dengan tulus. Tega kamu bilang begitu sama kita. Kamu bilang, kamu bikin dia sebenarnya kayak gitu. Kamu pulang ke rumah ini aja bisa ngitung jari sama aku. Kemana kamu besarin Cen? Aku ada! Kamu gak ada. Kamu gak pernah ada di saat aku kesulitan. Aku begitu juga buat kamu. Buat anak kita. Capek dengan omongan kita. Lebih baik kita cerai. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Bagaimana dengan kita? Berapa kali harus aku bilang? Harusnya Cen gak pernah lahir. Cen itu kesalahan. Pernikahan kita yang salah. Tolong ceraikan aku. Bu, ayah. Bu, aku kesalahan. Bu, jelaskan Bu. Jangan bahagia. Ibu, ayah. Biarkan ibu pergi. Ayah ibu juga akan bercerai. Ayah. Kecil! Jangan ayah sebutan kecil! Kamu sudah dewasa! Tahun ini, Chen mahasiswa semester 7. Banyak kejadian yang membuatnya terpukul. Kekasihnya hilang entah kemana. Sang ibu meninggalkannya. Sedangkan ayah lagi-lagi sibuk akan pekerjaannya. Ia tak sanggup hidup sendiri. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang membuat hatinya terasa nyeri. Bagaimana ia menjalani hidup untuk esok hari? Aku pernah bilang mau mengajar pengajar. Iya, aku ingat dengan kata kamu pandai menenangkan. Aku harap dari ini kita bisa selalu bersama menjelajahi semuanya. Ini itu sering ekspresi diri saya berangkat ambisi. Aku selalu ada untuk kamu kencang kita. Pergi! Pergi! Pergi!
Apakah itu sebab kasihku pergi? Apa aku juga kesalahan baginya? Kalau semua yang kuberikan, dia meninggalkanku. Apa aku biarkan tetapnya dan melanggarkan tubuhku? Itu sebabnya aku menggunakan semua yang dia berikan padaku untuk kubuang ke dasar laut. Tak akan kubiarkan benda-benda itu tetap melekat pada tubuhku saat aku menjadi mayat di dasar laut. Biarkan aku tanpa bekasnya sedikit pun. Kau keliru. Karena itu tidak kesalahan, bukan berarti orang lain pun demikian. Kau tak sendiri, kau bukan kesalahan. Tapi tidak semuanya bisa kubuang begitu saja. Ada satu hal yang tidak bisa kubuang. Bekas bibirnya. Bekas bibirnya tak bisa kuhapus begitu saja. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Tolonglah. Kau bilang bukan sendiri. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Tolonglah. Kalau begitu, bagian mana saja yang harus hapus dengan bibirku? Dari kejadian 1 minggu yang lalu, kini membuat keduanya lebih dekat. Banyak tempat yang telah mereka kunjungi bersama. Aku tak menyangka orang yang buka buku tulisannya orang yang menolongku. Udah, tak usah. Kita suka sekali dengan karya aku. Bagaimana kalau kebersamaan kita selama 3 minggu aku abadikan dalam tulisan yang tidak bisa kau baca kapan saja. Tapi aku penasaran akan satu hal, mengapa namamu Cen-Cen? Tidak ada unsur binatang sama sekali. Aku tak tahu. Ibuku yang memberi nama Cen-Cen. Aku sudah mulai sundak 1 bulan di sini. 7 hari diantaranya adalah kebersamaan. Besok aku akan kembali ke Jakarta untuk memulai aktivitas seperti biasanya. Bekas bibir ini akan kubawa ulang dan akan ada yang habis. Bagaimana denganmu? Akan menunggu bekas yang baru, bekas yang lama darimu. Apakah itu mungkin? Mungkin, Aku 44 dan kau 24 itu tidak mungkin. mungkin. Dalam usia, aku dan tukar ini dan kau sebelum bayar. Apa yang memaksamu? Oh, aku tak tahu. Mereka menghabiskan sore itu dengan berbagi cerita sebelum besoknya akan berpisah. Haksa menitipkan album yang berisi foto kebersamaan mereka selama 7 hari menjelajahi wisata yang berada di kota Padang. 1 bulan. Aku rindu suaranya. Rindu bau tubuhnya yang menenangkan. Aku benar-benar merindukan udah Hamsa. Sampai kapan aku harus memeluk kenangan yang kian mendingin ini? Tulisan tangan ini alamatnya. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apa benar ini alamat rumahnya? Tapi jika bukan, untuk apa dia menulis ini? Benar, ini pasti alamat rumahnya. Itu artinya aku akan segera menemui Uda Haksa. Aku akan segera mengganti bekas lama ini dengan yang baru di bibirku. Cen-Cen berhasil menemukan rumah Haksa. Jarak antara Padang dan Jakarta tak menyurutkan semangatnya untuk kembali bertemu dengan orang yang dia anggap kebahagiaannya. Ya, sebentar. Siapa, Mbak? Kamu di sini? Mbak kenal saya? Mbak? Mbak? Ada siapa, Nak? Nggak tahu ya.
Ya sudah, mungkin orang itu salah alamat. Aku kita cukup ya. Bapak pesan sama ayah untuk jagain kamu seharian ini. Aku pikir aku baik-baik saja. Benar baik. Sampai satu kejadian datang dan membolak-balikan semuanya. Seperti membalikan halaman buku yang sudah lama aku baca. Tapi ternyata di baliknya ada kisah yang berbeda. Lebih gelap. Dia, laki-laki itu menghilang begitu saja. Setelah semua yang kuberikan, semua yang kuyakini adalah nyata. Aku mencarinya, mencari setiap jejak, setiap bayang, tapi dia benar-benar menghilang. Di hari yang sama, aku pergi, bilang, biarkan aku bahagia. Bahagia. Lantas aku, bukankah aku kebahagiaan ibu? Aku lupa. Ibu bilang, aku lahir dari kesalahan. Kesalahan. Sebuah kata yang melekat pada diriku. Seperti label hati yang bisa dicabut. Tapi, adilkah? Pantaskah aku disalahkan atas perbuatan yang bukan